Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, aku kan kadang baca terjemahannya Al-Quran. Nah, aku itu nangkapnya A. Terus misalnya datang ke pengajian atau misalnya diceramahi sama guru agama, tapi guru agama jelasinnya itu B. Nah, kan ayat di dalam kitab suci itu maknanya jadi luas toh, dan bikin orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Kalau cuma berbeda gitu ya gak apa-apa, namanya manusia kan punya pikirannya sendiri-sendiri beda. Nah ini tapi seringnya kan sampai bentroan, ini bilangnya A, ini ngotot B gitu kan, kayak jadi bikin perpecahan. Jadi gitu, gimana itu? Sebenarnya kan bukan masalah kitab sucinya, nak. Kitab suci itu namanya aja ketetapan suci. Kitab itu kan ketetapan. Kayak kamu punya emas itu, walaupun jatuh di got tidak mengurangi kadar emas, kadar kemurnian emas, kan gitu ya. Yang jadi masalah kan emas itu kamu taruh di got, yang kotor gotnya. Maksudnya gini, bukan masalah kitab sucinya, tetapi kesucian seseorang dalam memahami itu yang sering menjadi masalah. Nah, kesucian kan tidak boleh berhenti hanya karena mau membaca kitab suci, berwudu dulu, bukan sekedar itu. Tapi membersihkan niat, membersihkan hawa nafsu. Hawa nafsu kan perangnya 24 jam. Iya. Kecuali tidur ya. Hampir 24 jam itu kita perang dengan hawa nafsu kita. Banyak sekali ketika kita membaca sebuah ayat, hawa nafsu kita belum bersih. Misalnya ya lagi jengkel sama kamu, ya, terus tiba-tiba membaca ayat birrul walidain, ya, kamu itu harus berbakti pada orang tua, kan gitu. Iya. Ayah pakai ayat itu supaya kamu takut, supaya kamu nurut. Nah, padahal kan tidak perlu begitu. Sebelum memarahi kan berarti ayah harus mendidik kamu gimana, apa sih berbakti kepada orang tua, apa fungsinya, apa gunanya untuk masa depan, apa fungsinya untuk dirimu sendiri. Ada juga kan seperti ini, tidak akan dipahami sebuah kitab suci kecuali orang-orang yang disucikan, kan ada yang gitu ya. Artinya bukan mensucikan karepe dhewe. Ngerti maksudnya? Disucikan itu ya seperti gini lah. Kamu kalau sore waktu kecil atau pagi kan diajak mandi sama ya. Artinya disucikan. Sah mandi, ayo mandi. Tetapi karena kamu sibuk dengan mainan, ya sibuk dengan main, akhirnya ndak mandi, jadi kotor. Iya. Nah, berarti yang disucikan itu bukan hanya orang pilihan, tapi semua orang. Masalahnya orang itu ndak mau disucikan, kan gitu. Oh iya. Ngerti maksudnya? Ngerti. Semua itu sebenarnya Tuhan Maha Pemurah, kita itu disucikan, tapi waktunya disucikan kita sibuk main-main. Iya. Kan gitu. Nah, sudah sibuk main-main dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kan kemarahan, kemalasan, ketamaan, macam-macam lah, sifat-sifat jelek. Nah, kita lebih menuruti itu. Nah, kemudian menuruti itu ya kayak tadi, kayak umpamanya marah gitu, sambil nyari ayat untuk melampiaskan itu. Ya, yang sering terjadi itu. Tetapi kalau berangkatnya sama-sama mau disucikan, mau berikhtiar mensucikan diri juga, kalaupun ada perbedaan itu menjadi rahmat, menjadi hasanah ilmu, bukan menjadi perkelahian, kan gitu. Nah, karena gini, kitab suci itu kan ya balik lagi tanda, ayatnya juga tanda ya. Misalnya gini, kayak rambu lalu lintas, kita naik mobil terus ada tulisan 500 meter lagi rumah makan, ada yang gambar gitu ya. Iya. Apa kamu cukup hanya membaca tanda, tiap hari kamu baca ibaratnya gitu, tanpa kamu tahu
gimana rumah makan itu, gimana rasa masakannya, efeknya setelah makan apa. Iya. Ya, ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi tanda yang kita baca itu masih tanda, tetapi apa istilahnya, kenyataannya kalau kamu nggak praktek ya nggak bisa. Iya. Ya itu tadi 500 meter lagi ada makan. Wah, cuma 500 kita ingat terus kita hafal. Itu hafalan masih hafalan tanda. Iya. Yang menjadi hafalnya wujudnya kitab suci ketika kamu masuk rumah makan itu, oh ternyata pedes masakannya, oh ternyata gini ya rasanya masakan. Iya. Nah itu kalau sudah merasakan dengan benar kan tidak ada perdebatan. Menurut saya masakan di warung itu agak keasinan karena orang Jawa Timur. Agak keasinan karena orang Jawa Tengah, tapi buat orang Jawa Timur ini kurang asin. Tetapi kan selama, ngerti maksudnya? Ya, ngerti. Selama sudah sama-sama makan, tidak perlu berkelahi kan? Iya. Oh iya sih, saya dari Jawa Timur, oh saya dari Jawa Tengah. Tapi masakannya sama kan? Bukan lagi tanda, ngerti maksudnya? Iya, tahu. Sudah benar-benar merasakan. Itu jadi khasana apa? Selera hati, rahasia itu yaitu kan sirnya di situ, rahasianya kita memahami macam-macam. Dari satu ayat bisa berkembang. Nah itu ya, kalau balik lagi kayak namanya hafalan kan bukan berhenti menghafal tanda yang tertulis di rambu-rambu. Hafal kenyataannya. Iya. Misalnya satu lagi gini, saya itu kalau pagi lampunya depan dimatiin gitu. Nah, gitu ya. Kamu tahu kan hafal. Tapi kalau kamu nggak matiin lampu kan lama-lama ya gini, arek kira dikandani gak apal-apal lah ya. Iya. Kok pancet aja nggak hafal-hafal. Maksudnya hafalnya kan sebenarnya di kepalamu sudah ada memori lampu dimatikan dan gitu ya. Tapi karena kamu nggak mengerjakan itu berarti nggak hafal. Iya. Ya, ngerti maksudnya? Ngerti. Jadi yang penting tidak berhenti di tanda, hafal tanda-tanda, hafal rambunya, tetapi harus dimasuki di situ itu apa. Kalau sudah tahu pasti tidak akan berdebat, karena ketika memasuki sebuah ayat, benar-benar memasuki sebuah ayat, endingnya ada peningkatan kesadaran bertuhan. Karena kitab suci di Quran itu kata paling banyak ya Tuhan, bukan lain-lain. Iya. Bukan ibadah, bukan surga, bukan neraka, bukan orang alim, bukan apapun, bukan. Kata terbanyak itu tetap Tuhan. Artinya kembalinya ya itu. Karena banyak sekali orang berbicara agama macam-macam, kita nggak sadar diskusi, Tuhannya hilang. Iya. Ya, akhirnya ketika Tuhannya hilang, Tuhan itu pusat ketenangan kita. Akhirnya ya itu tadi berdebat, eker-ekeran, rebutan kebenaran. Iya. Nah, ngerti ya? Ngerti. Ya wis, itu terlalu panjang, mungkin terlalu bulat juga ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya wis, tapi gitu gak usah banyak-banyak. Nanti batu. Ya.